Kalau transisi energi tentu kita harus kembali ke apa sih yang menjadi motivasi atau dorongan untuk bertransisi tadi ya. Tadi kita sudah dengarkan sama-sama dari Pak Muldoko bahwa ini merupakan tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan dari kita kepada generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Jadi kita sebenarnya bukan hanya berbicara generasi yang akan datang tetapi generasi sekarang juga karena climate change sudah dirasakan dampaknya saat ini. Nah, kalau dari sisi PLN sendiri, kami melihat bahwa transisi energi itu merupakan suatu yang memang niscaya gitu ya. Ada dua hal yang menjadi motivasi kami. Pertama tadi karena memang ini sesuai dengan misi kami sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab untuk mendorong ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ini adalah opportunities. Jadi mungkin kita lihat di judul di depan ya, ini adalah kesempatan kita bahwa sebenarnya transisi energi ini kesempatan bagi PLN dan juga saya rasa bagi seluruh, bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia maupun global untuk bisa tumbuh dan berkelanjutan gitu. Kemudian hal lainnya adalah dampak dari perubahan iklim, dampak dari krisis iklim ini juga dirasakan sendiri oleh PLN. Saya rasa mungkin oleh industri lain juga. Seperti contoh, ketika kita sekarang kan sering terjadi cuaca ekstrim yang frekuensinya semakin sering, kemudian intensitasnya juga semakin tinggi, yang menurut para peneliti itu disebabkan oleh climate change. Nah, cuaca ekstrim ini sangat berpengaruh terhadap proses bisnis di PLN itu sendiri, di sektor energi juga ya. Seperti misalnya ketika terjadi di beberapa waktu 2 tahun yang lalu ya, badai Seroja, badai tropis yang pertama kali di Indonesia, itu meluluhlantahkan jaringan distribusi PLN di sana, sehingga PLN harus melakukan investasi kembali untuk membangun jaringan tersebut. Nah, hal-hal seperti itu memang yang menjadi motivasi kita juga. Tadi selain pertama memang itu tanggung jawab kita secara sosial dan lingkungan, kemudian yang kedua memang untuk bertumbuh dan berkelanjutan bisnis kita ke depan, menangkap opportunities dari energy transition, dan yang ketiga kita juga harus beradaptasi sehingga untuk mencegah terjadinya krisis iklim yang lebih parah ke depan, kita juga harus melakukan upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim ini. Salah satunya dengan energy transition gitu. Oke. PLN juga sama, ini menarik ya ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi, bahkan sekarang juga misalnya kita berbicara kendaraan listrik, masih banyak begitu ya dari masyarakat, percuma kalau ganti kendaraan listrik, tapi PLN-nya juga masih pakai energi fosil begitu kan, masih pakai PLTU, emisinya juga besar begitu ya. Tapi pasti dari PLN juga kita ketahui ya sudah ada begitu ya transisi energi ke depannya, upaya-upaya untuk mengurangi PLTU juga begitu. Seperti apa sebetulnya Ibu Kamia? Ya, betul memang kita melakukan transisi itu ada dua hal ya. Yang pertama kita bertransisi dari high carbon power generation ke lower carbon power generations. Nah, yang high tadi saya sepakat dengan Mas Fadli ya bahwa low carbon power generation itu memang tidak mesti harus renewable energy. Jadi yang penting kan lower carbonnya, bahkan zero carbon itu kan tujuannya ya. Nah, untuk yang tadi untuk mengadres pertanyaan terkait dengan PLTU batubara yang saat ini memang masih lebih dari 60% fuel mix dari electricity nasional itu masih dari batubara. Bagaimana kita mengurangi atau melakukan dekarbonisasi dari batubara? Yang pertama adalah kita dari sisi perencanaannya terlebih dahulu. Jadi RUPTL 2021-2030 kita klaim bahwa itu memang sebagai the greenest RUPTL. Jadi RUPTL atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang terhijau sepanjang sejarah. Jadi di situ kami sudah mengurangi sebesar 13,3 gigawatt PLTU batubara yang sebelumnya kita rencanakan ada menjadi kami hilangkan dan diganti dengan energi terbarukan. Jadi 51% dari kapasitas yang akan dibangun di RUPTL itu adalah energi baru dan terbarukan. Sisanya adalah masih ada batubara yang memang sudah dalam pipeline ya. Jadi PLTU batubara yang sudah dalam pipeline itu tetap dilanjutkan karena kita sudah berkontrak dengan pihak lain untuk menjalankan hal tersebut. Kemudian kami juga berkomitmen memang tidak akan membangun PLTU batubara baru, jadi tidak berkomitmen
untuk membangun PLTU batubara baru. Hanya tadi yang sudah ada di dalam pipeline RUPTL. Kemudian bagaimana dengan PLTU existing? Jadi PLTU yang sudah ada, yang sudah beroperasi, bagaimana kita melakukan dekarbonisasi di situ? Nah, kami sudah melakukan dari sejak 2020 uji coba co-firing. Jadi kita lakukan co-firing dengan menggunakan biomass atau biomasa dan sudah mulai diimplementasikan secara komersil ya, sudah bukan uji coba lagi sejak 2021 dan sampai 2022 ini sudah dilakukan co-firing di sejumlah 37 lokasi pembangkit dan targetnya 2025 kita ingin melakukan di 52 pembangkit. Sampai saat ini dari implementasi co-firing kita sudah berhasil menurunkan emisi 1,1 juta ton. Sementara kalau dari pembatalan 13,3 GW itu emisi yang dikurangi itu udah ratusan juta ton karena kan kita mencegah dibangunnya PLTU baru yang akan beroperasi selama 30 tahun ini sama sekali kita cegah gitu. Jadi memang udah hitungannya sudah hampir miliar ton ya kalau berbicara PLTU skala 13,3 gigawatt dibatalkan gitu ya di RUPTL. Kemudian tadi saya ingin sedikit mengadres juga, merespon juga mengenai mobil listrik tetapi masih menggunakan listrik yang sumbernya tidak semuanya dari EBT. Jadi di Indonesia itu kan kita tahu sendiri bahwa listrik itu di-generate di pusat pembangkit, kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi, kemudian ada jaringan distribusi, baru ke rumah-rumah. Jadi ketika kita sudah berbicara grid, kita mencolokkan listrik di rumah itu sudah campuran, Mbak. Jadi bukan hanya PLTU batubara, tetapi di situ sudah ada listrik dari gas, kemudian dari air, dari geothermal. Karena kita juga sekitar 13% dari bauran energi nasional itu berasal dari energi terbarukan. Sehingga kalau dihitung dengan metodologi yang memang metodologi dari IPCC ya, dari Intergovernmental Panel on Climate Change, dan ini dihitung oleh KSDM dan dipublikasikan di dalam websitenya KSDM, grid emission factor itu misalnya saya contohkan di Jawa, karena kan kita gridnya macam-macam ya, ada Jawa, ada Sumatera, Kalimantan. Untuk grid emission factor di Jawa itu sekitar 0,8 kilogram per kilowatt hour. Jadi kalau kita menggunakan 1 kWh listrik itu emisinya sekitar 0,8 kilogram. Nah karena kendaraan listrik itu sangat efisien, jadi untuk kilometer yang sama dia akan membutuhkan kWh akan membutuhkan energi lebih sedikit dibandingkan dengan energi primernya lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan kalau kita menggunakan BBM gitu. Sehingga ujung-ujungnya adalah tetap terjadi pengurangan emisi. Nah, dari gas buangnya ya. Emisi gas buang udah pasti karena kan tidak ada lagi karbon monoksida dan lain-lain. Tetapi dari sisi emisi karbonnya karena di listrik itu yang dikeluarkan sekitar 0,8 kg per kWh, tetapi 1 kWh itu bisa 10 km gitu jika dibandingkan dengan efisiensi dari BBM itu akan mengurangi emisi karbonnya sekitar 40-50%. Jadi dengan grid emission factor yang saat ini di 0,8 kg per kilowatt hour sudah terjadi pengurangan emisi karbon dari menggunakan kendaraan listrik. Kalau emisi konvensionalnya udah pasti ya, polutannya kita udah pasti nggak ada. Nah emisi karbonnya pun berkurang, apalagi dengan seiring dengan penambahan bauran EBT di sistem kelistrikan. Masuk EBT baru lagi, dan nanti di tahun 2060 kan harapannya grid kita sudah net zero ya. Nah ketika itu net zero benar-benar ketika menggunakan listrik itu tidak ada emisi karbon sama sekali. Jadi saya tetap mengencourage kita semua untuk mengembrace gitu ya perkembangan kendaraan listrik, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Muldoko adanya insentif-insentif karena memang pasti kita ikut berkontribusi mengurangi emisi. Gitu. Oke, jadi tidak ada tuh ya narasi-narasi ngapain pakai kendaraan listrik kalau misalnya energi dari PLN-nya juga masih energi kotor. Betul. Karena tadi sudah bauran ya energinya, kemudian juga tetap dari emisi gas buang dan juga emisi karbon juga jauh lebih berkurang begitu ya ketika kita menggunakan kendaraan listrik. Baik. Betul. Tapi tadi saya masih ke Ibu Kamia ya. Ibu Kamia tadi menarik ketika Anda menyebutkan bahwa memang saat ini untuk porsi penggunaan PLTU masih 80% di tanah air. 60%. 60 sudah berkurang sekitar ya? 60-an%. Sekitar 60%. Kalau ditambah dengan gas fossil fuel-nya ya sekitar 83%.
87% dengan gas ya, gas dan BBM. Ya. Oke, berarti kurang lebih untuk energi baru terbarukan sekitar 20% ya saat ini ya? 13%. 13%, oke. Mungkin bisa diceritakan juga seberapa reliable sih sebetulnya dari 13% ini sendiri dari penggunaan EBT sendiri begitu. Karena kalau kita berbicara PLTU porsinya saat ini jauh lebih besar karena memang kita ketahui batu bara sumber energi yang murah kemudian juga yang sangat bisa diandalkan begitu. Tapi ketika kita berbicara EBT seberapa bisa diandalkan kita bandingkan dengan fosil ataupun juga batu bara, Ibu Kamia? Ya, untuk saat ini yang 13% ini komposisinya yang paling banyak adalah hydro dan geothermal. Jadi mereka juga bisa berfungsi sebagai base load. Jadi base load itu energi yang bisa memenuhi kebutuhan dasar yang dan dia bisa continue gitu ya. Kalau kita lihat geothermal itu dalam setahun tuh dia faktor kapasitasnya atau kemampuan dia untuk memproduksi listrik itu bisa sampai 80-90%. Jadi dia sama bahkan lebih baik daripada PLTU. Jadi dia bisa beroperasi terus-menerus. Kemudian hydro juga seperti itu. Kita ada dua jenis hydro, ada run of river. Run of river itu yang benar-benar mengandalkan ketinggian muka air. Jadi kalau musim hujan otomatis akan banyak energi listrik yang dihasilkan, tapi musim kemarau mungkin lebih sedikit. Ada juga yang tipenya reservoir, yang ditampung dulu airnya, nah itu lebih fleksibel. Jadi dia bisa dinyalakan terus, bisa dimatiin dulu ketika beban turun, nanti beban naik dinyalakan kembali, jadi dia sangat fleksibel. Jadi kalau saya melihat yang 13% ini sangat andal untuk saat ini, dan kita mulai memasukkan juga kan intermittent renewable energy. Mungkin tadi mau menanyakan mengenai reliability dari variable renewable energy atau energi terbarukan yang sifatnya intermittent ya, seperti Bayu atau PLT Bayu atau pembangkit listrik surya gitu. Nah untuk saat ini memang porsinya untuk pembangkit tersebut masih belum begitu banyak. Kita punya yang terbesar di Sulawesi ya. Tetapi itu juga masih bisa diatasi intermitensinya dengan pembangkit lain yang ada di Sulawesi. Jadi ketika PLTB Bayu itu tidak ada, cepat bisa direspon oleh pembangkit lain yang bisa cepat merespon seperti pembangkit gas gitu. Jadi saat ini kita masih bisa menangani, tetapi ke depan karena dalam RUPTL kita merencanakan sekitar 4.000 megawatt PLTS gitu ya akan masuk ke sistem. Tentu kita akan membutuhkan storage supaya nanti energi itu bisa disimpan dan pada saat hilang gitu ya energi surya itu hilang kita bisa keluarkan storage-nya. Saat ini kita storage itu ada dua macam juga, ada energy storage yang berupa baterai, ada juga yang sebenarnya storage itu bisa dari hydro. Jadi kita sedang membangun yang namanya hydro pump storage, Upper Cisokan 1000 megawatt di Bandung Barat. Itu nanti dia akan menyimpan air di siang hari atau dia akan menyimpan air nanti ketika malam hari atau ketika dibutuhkan dia bisa dipompa airnya, bisa dikeluarkan airnya untuk memenuhi listrik pada saat tersebut. Jadi dia bisa berfungsi sebagai storage. Kemudian dari sisi pengoperasian sistem, jadi kalau kita bayangkan ya berbagai macam pembangkit harus disesuaikan dengan kondisi demand atau konsumsi listrik di pelanggan. Itu ada kita namanya dispatch center atau control center yang pusatnya di Gandul untuk Jawa Bali. Mereka akan terus memantau seberapa banyak beban saat ini, kemudian dilihat ada yang namanya frekuensi. Kita harus mempertahankan frekuensi di 50 Hz. Nah frekuensi ini apabila jatuh itu bisa terjadi blackout, nah itu yang sangat kita hindari. Nah untuk menjaga frekuensi itu maka harus seimbang terus antara supply dengan demand. Untuk itu karena nanti akan lebih banyak intermittent yang masuk gitu ya dengan masuknya PLTS, PLTB, maka control center ini pun harus dimodernisasi. Jadi harus bisa memprediksi cuaca juga gitu. Nanti akan banyak hari ini seperti apa nih, hujan atau mataharinya seperti apa. Nah makanya kita sedang memodernisasi control center kita istilahkan advanced control center. Nah ini sedang dalam proses procurement gitu ya, harapannya tahun 2024 atau 2025 control center kita di Jawa Bali sudah modern dan siap untuk mengoperasikan sistem yang banyak masuk variabel renewable energy tadi. Gitu. Oke,